Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi kami terkait pengolahan data keuangan menggunakan sumber Excel dari PT Rintik Kreasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 6 anggota. Kami beranggotakan 4 orang, Rizky Hasan, Rehan Abdul Khair, Sahibul Kafi, dan Zaid Muhammad Haidar. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang dari PT Rintik Kreasi. PT Rintik Kreasi juga dikenal sebagai Rintik adalah perusahaan parfum di Indonesia yang berbasis di Padang, Indonesia. PT Rintik Kreasi membuat produk parfum mereka sendiri dan memiliki banyak varian produk yang tersedia. Dalam proses penjualannya, perusahaan menyediakan usaha penjualan parfumnya menggunakan metode door-to-door. Seiring perkembangannya zaman, metode door-to-door yang digunakan oleh PT Rintik Kreasi mengalami beberapa penyesuaian. Sekarang operasi menjual produk secara langsung dari rumah ke rumah sudah menurun secara drastis. Saat ini, para karyawan menawarkan produk secara online menggunakan aplikasi yang tersedia, lalu menghubungi secara langsung para customer secara personal. Dalam PowerPoint hasil diskusi kami memiliki data-data yang telah kami sediakan untuk mengolah data tersebut di Excel menggunakan rumus-rumus yang nanti akan kami jelaskan. Yang pertama, data capaian penjualan karyawan, data penjualan produk bulan Oktober, dan data jumlah transaksi per produk. Dalam mengolah data keuangan yang sudah kami tampilkan sebelumnya, kami menggunakan beberapa rumus Excel, rumus DNF, yang bermanfaat untuk digunakan untuk menghitung selisih tanggal dalam satuan hari, bulan, ataupun tahun. Lalu rumus kedua, rumus sum produk, digunakan untuk mendapatkan jumlah hasil perkalian antara baris-baris data yang bersesuaian pada beberapa array atau sekumpulan data. Selanjutnya, rumus ketiga, rumus CONF, merupakan salah satu fungsi statistik untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Yang terakhir yaitu rumus S-blank, yang dimana fungsi S-blank berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah rujukan sel berupa sel kosong atau tidak. Fungsi ini akan menghasilkan nilai true jika sel yang kita rujuk berupa sel kosong. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih pada data yang sudah kami sediakan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data Excel dari PT Rintik. Yang pertama, kami menyediakan data capaian penjualan karyawan PT Rintik Kreasi pada periode Oktober 2021. Di sini kita menambahkan nama pegawai, tanggal mereka mulai bekerja, tanggal perhitungan, masa kerja bulan yang didapatkan dengan menggunakan rumus DNF, lalu total capaian penjualan per bulan, lalu keterangan, yang dimana ini kita akan menggunakan rumus if yang dikombinasi rumus S-blank, yang dimana keterangan ini menunjukkan apakah pegawai mencapai dari capaian per bulannya, target capaian penjualan per bulannya. Data kedua kita yang di sini mendapatkan data penjualan PT Rintik Kreasi. Sini kita mendapatkan ada 5 jenis produk, yaitu produk A, B, C, dan E. Di sini mendapatkan jumlah transaksi per produk di bulan Oktober 2021. Di sebelah sini kita mendapatkan pada tanggal 1 dan sampai tanggal 20 produk-produk apa saja yang terjual, jumlah barang, juga harga. Lalu total penjualan atau penghasilan didapatkan menggunakan rumus sum produk. Dan untuk mendapatkan jumlah transaksi produk, kita menggunakan rumus CONF. Untuk penjelasan rumus lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hasan dari kelompok 6, grup project teknologi informasi dan pemrograman komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan formula DATIF. Jadi DATIF ini adalah formula yang bisa digunakan untuk menghitung selisih di antara dua tanggal. Nah, dan hasilnya itu bisa berupa hari, bulan maupun tahun, tergantung dari kode satuan yang kita masukkan di formulanya. Nah, di sini sudah ada data capaian penjualan karyawan PT Rintik Kreasi untuk bulan Oktober 2021. Nah, di sini ada data nama-nama pegawainya. Nah, ada data tanggal mereka mulai kerja. Dan untuk tanggal perhitungannya di sini datanya menggunakan dihitung pada tanggal 15 bulan 10 2021. Nah, kita langsung saja menggunakan formulanya. Pertama, dengan DATIF
kurung. Nah, untuk yang pertama ini kita masukkan di tanggal awal atau tanggal, kalau di sini tanggal mulai bekerja. Nah, titik koma. Yang keduanya kita klik di sel di tanggal perhitungannya untuk menghitung selisihnya. Nah, karena di sini di data ini dimintanya untuk dalam bentuk bulan, jadi kita gunakan satuan M atau mon kurung. Nah, jadi didapatlah hasil dari selisih tanggal 20 bulan 4 2019 ini dan tanggal 15 bulan 10 2021 ini sebesar 29 bulan. Tarik saja untuk semuanya. Nah, bisa dilihat. Jadi ini sangat efektif untuk menghitung masa kerja untuk data-data pegawai, apalagi yang pegawainya bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Baiklah, sekian dari saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari fungsi dari rumus sum product. Sum product digunakan untuk menentukan jumlah dari hasil perkalian antara baris-baris data yang bersusun pada beberapa area atau kumpulan data. Berikut dari formula dari sum product, itu formula sama dengan sum product, area 1, area 2, area 3, dan area selanjutnya. Untuk memahami lebih lanjut dari fungsi dari sum product, saya akan menjelaskan mencontohkan penggunaan fungsi sum product dengan data sederhana di bawah berikut. Kita memiliki data nama barang, berat, dan harga per kilo dari barang-barang tersebut. Dengan cara sederhana, kita biasanya kita akan menggunakan dua tahap. Yang pertama kita mencari total harga, yang mana kita akan mengkalikan dari berat barang dikalikan harga per kilo. Maka didapatkan dari total harga dari barang jeruk, dan itu copy itu selanjutnya ke bawah. Lalu kita akan memasang rumus sum untuk mendapatkan total penjualannya. Fungsi dari sederhana dua tahap ini berfungsi untuk data final yang lebih sedikit. Bagaimana kejadian jika kita memiliki data yang lebih banyak dan juga produk yang lebih banyak, maka cara ini sangat tidak efisien dan sangat lama. Untuk itulah guna rumus sum product digunakan. Berikut akan saya demonstrasikan. Yang pertama kita untuk mencari total penjualan menggunakan rumus sum product. Ini adalah sama dengan sum product buka kurung select berat barang sampai ke bawah, lalu koma atau koma tergantung Excel yang Anda miliki, lalu select harga per kilo akan dikalikan, lalu tutup kurung. Maka kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan dua cara tadi. Berikut akan saya aplikasikan fungsi sum product pada data yang lebih banyak. Di sini kita memiliki jenis produk, jumlah barang, dan harga. Kita memiliki 4 jenis produk A, B, C, D, dan E. Dan berikut ada jumlah barang yang sudah terjual, ada beberapa variasi, dan kita memiliki 20 data. Jika kita mengkalikan setiap barang atau setiap tabel, maka akan lebih lama. Untuk itulah guna fungsi dari sum product kita aplikasikan. Berikut saya dapatkan datanya, tapi saya akan mengulang lagi. Yang mana sum product buka kurung, select jumlah barang, drag ke bawah sampai barang habis, lalu koma, titik koma sesuai Excel yang Anda miliki, lalu select harga, tutup kurung, dan kita akan mendapatkan dari total penjualan. Berikut adalah penjelasan dari fungsi sum product untuk aplikasi penggunaan pengolahan data. Sekian, kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Abdul Khair, NIM 1910532038 dari kelompok 6.
Di sini saya akan mencoba menjelaskan rumus COUNTIF. Rumus COUNTIF adalah rumus yang digunakan di Microsoft Excel untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Rumus COUNTIF digunakan dengan cara yaitu sama dengan COUNTIF buka kurung range titik koma kriteria tutup kurung. Rumus COUNTIF membutuhkan dua parameter yaitu range dan kriteria. Range yaitu diisi oleh kumpulan data yang akan dihitung dan kriteria yaitu berdasarkan apa data itu dihitung. Kedua parameter dipisahkan oleh tanda titik koma. Tanda yang muncul tergantung Microsoft Excel yang digunakan. Langsung saja ke contoh. Di sini kita akan menghitung jumlah transaksi produk terhadap jenis produk A sampai E. Langsung saja sama dengan COUNTIF buka kurung untuk range yaitu pada jenis produk di sini. Yaitu pada C25 sampai C44. Titik koma untuk kriteria yaitu jenis produk A. Bisa dituliskan dengan tanda kutip A akan tetapi jika dituliskan manual seterusnya akan juga dituliskan dengan manual. Langsung saja kita akan mendapatkan hasilnya 5. Di sini kita juga menggunakan fungsi absolute pada C25 dan C44 agar tidak tertukar-tukar. Untuk G25 tidak menggunakan fungsi absolute karena nanti akan ditarik saja ke bawah untuk menyesuaikan pada jenis produk yang lainnya. Untuk jenis produk yang lainnya B sampai E bisa ditarik saja dari jenis produk A yang tadi. Sehingga akan didapatkan hasil yaitu untuk B4, untuk C4, untuk D4, dan untuk E3. Sekian penjelasan dari saya untuk mengenai fungsi COUNTIF. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan fungsi ISBlank. Fungsi atau rumus ISBlank berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah rujukan sel berupa sel kosong atau tidak. Fungsi ini akan menghasilkan nilai true jika sel yang kita rujuk berupa sel kosong. Untuk formulanya, sama dengan ISBlank dalam kurung value. Di sini saya akan menggunakan contoh sederhana dari fungsi ISBlank. Saya akan menggunakan rumus sama dengan ISBlank dalam kurung yang menjadi sel rujukan, lalu kita tekan enter. Di sini bisa kita lihat nilainya adalah true karena yang menjadi sel rujukannya adalah sel kosong. Jika kita beri isian untuk selnya, saya di sini akan mencoba mengisi dengan angka 1. Maka nilainya akan berubah menjadi false. Untuk penerapan fungsi ISBlank di sini, saya akan menggunakan data dari PT Rintik Kreasi, yaitu data capaian penjualan karyawan pada bulan Oktober. PT Rintik Kreasi mempunyai kebijakan untuk tiap karyawannya terkait penjualan produk. Masing-masing karyawan mempunyai target penjualan lebih dari 25. Jika penjualan dari karyawan lebih dari 25, maka targetnya tercapai. Jika kurang dari 25, maka targetnya tidak tercapai. Dan jika tidak ada penjualan atau penjualannya sama dengan 0, maka karyawan tersebut gagal untuk memenuhi target dari perusahaan. Untuk mengolah data dari PT Rintik Kreasi, saya akan menggunakan rumus kombinasi rumus ISBlank dan rumus if. Untuk rumusnya, sama dengan if, lalu kita masukkan kondisi pertama dengan rumus ISBlank dengan nilai gagal. Lalu kita pakai if lagi untuk kondisi kedua,
dengan ketentuan penjualan lebih dari 25 dengan nilai tercapai. Dan untuk kondisi ketiga, dengan nilai tidak tercapai jika penjualan kurang dari 25. Lalu enter untuk menerapkan rumus. Di sini dapat dilihat kalau sel di data penjualannya kosong, maka hasil di keterangannya gagal. Begitulah cara menggunakan rumus IS blank dan dikomunikasikan dengan rumus if untuk menentukan keterangan dari data penjualan PT Rintik Kreasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian penampilan hasil diskusi kami terkait pengolahan data keuangan PT Rintik Kreasi menggunakan Excel. Kami mohon maaf jika kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.